perlu kita bahas tentang masalah pemilu. Sebenarnya kita harus milih atau tidak, ini masalahnya banyak orang yang bingung. Bingung kenapa? Ya ada sebagian yang menyarankan golput, ada yang sebagian yang memotivasi milih karena mengingat ancaman si A yang sudah mulai masuk parlemen gitu. Ya, jadi kalau masalah memilih atau tidak memilih, atau partai ini atau partai itu kan sesuatu yang sudah pasti, artinya partai sudah ada, tidak bisa ditambah. Kemudian milih atau tidak milih, ya negara ini akan tetap berjalan. Anggota parlemen ya akan memenuhi kuota sebegitu, tidak akan berkurang. Akan menjadi pengaruh ketika semua rakyat tidak ada memilih. Tapi kan itu tidak mungkin. Negara kita sudah mengonsolidasi dan mengajak, pasti akan ada yang memilih. Karena dalam kondisi semacam ini, ya solusinya satu dari dua, yaitu kita memilih yang terbaik dari yang ada, atau kalau kita menganggap ya itu hanya sekedar formalitas, hasilnya ya kira-kira itu, tidak kita menggunakan suara atau tidak, mungkin yang menang adalah A, B, C, urutannya sudah jelas, artinya sia-sia. Jadi ketika kita tidak merasa bahwa suara kita punya kontribusi, memilih tidak memilih sama saja, berarti kan tidak penting peran suara kita. Apalagi kalau kita merasa tidak ada ancaman. Tapi kalau kita merasa bahwa kontribusi kita itu memiliki arti, kemudian itu juga dapat mendorong calon-calon yang baik, maka itu yang lebih pro dengan Islam ya. Tentunya kita sebagai orang Islam berbicara dari sudut Islam ya. Berarti sejatinya karena mereka yang menganggap golput itu atau menyarankan golput karena anti demokrasi, sebatas memilih itu belum bisa dianggap mendukung demokrasi atau bagaimana? Kalau kita berbicara tentang hukum demokrasi, Islam tidak pernah datang dengan demokrasi. Islam mendatangkan syura, masyurah atau musyawarah. Musyawarah itu beda dengan demokrasi, karena musyawarah itu yang diajak bermusyawarah adalah orang yang capable, pakarnya dalam setiap bidang. Bukan sekarang antara profesor doktor di bidang fisika nilainya sama dengan yang orang tidak pernah sekolah sama sekali. Tentu ini adalah tidak benar secara syariat Islam. Namun kita bukan dalam rangka membandingkan demokrasi atau musyawarah, namun kita dihadapkan pada pilihan antara memilih atau tidak, menggunakan hak suara atau tidak. Ketika tidak menggunakan suara, maka potensi calon-calon yang tidak baik akan menang, karena ternyata dia membeli suara, politik uang, atau teman-teman dia yang serupa dengan biasa sama orang yang misalnya para peminum khamar, itu pasti akan suka. Orang yang non muslim pasti akan memilih orang yang menguntungkan mereka. Tentu kalau kondisi seperti itu, ya mau tidak mau kita adalah menggunakan hak suara untuk memilih yang terbaik dari yang ada, dalam rangka menerapkan kaidah akhafud dararain. Iya. Memilih yang paling ringan. Nah ini saya tertarik dengan kaidah akhafud dararain. Mengingat misalnya untuk pemilu saat ini banyak beberapa tokoh Syiah yang terlibat misalnya. Berarti kalau secara syar'i, mana yang lebih mendekati maslahat golput dengan memilih itu sendiri? Kalau seperti itu pertanyaannya jelas, artinya ya memilih untuk mendominasi agar di parlemen kita, di pemerintahan kita didominasi oleh orang yang baik, itu adalah solusinya. Terlebih kita tahu banyak orang yang menghalalkan segala macam cara, membeli suara, membagi-bagi uang dan macam-macam agar dia menang, mengobrol janji dan lain sebagainya. Tentu sikap yang bijak adalah bagaimana kita meminimasi itu semua. Kita tidak bisa dipungkiri. Dalam kondisi ideal memang kita berpikir menerapkan sistem musyawarah. Tapi kan kondisi ideal itu tidak memungkinkan. Yang ada adalah profesor harus tunduk pada sistem yang ada. Profesor dengan orang yang tidak pernah sekolah sama sekali sama, ya apa boleh buat. Tapi disinilah kita harus bisa realistis. Maksudnya memang kondisi seperti itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa lupa, ya kita meminimize, bukan meyakini itulah yang terbenar, tapi adalah mengurangi. Contohnya, kita punya barang yang rusak di rumah kita, antara dibuang sampah, atau dibenahi.
kadang kita akan berpikir lebih baik dibuang. Kenapa? Karena biaya membenahinya terlalu mahal. Kalau buat beli lagi dapat yang baru. Tapi kadang-kadang daripada beli yang baru, ini masih bisa dibenahi. Toh rusaknya sedikit. Toh masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain misalnya. Sama dalam kondisi memang seperti digambar oleh Ibnu Qayyim bahwa dalam kondisi semacam ini, bahkan seluruh urusan kita di dunia itu memang seringkali biasanya kita tuh harus memilih antara yang kebaikannya lebih banyak dari yang kebaikannya lebih sedikit. Yang murni baik di dunia ini adalah barang langka atau bahkan tidak ada. Yang murni jelek juga tidak ada. Pasti ada jelek dan buruknya. Dan kita harus memilih mana yang baiknya lebih banyak dan meninggalkan mana yang buruknya lebih banyak. Itu adalah konsekuensi hidup di dunia seperti itu. Atau mungkin lebih tegas dengan menimbang tadi ya, pertimbangan yang disampaikan. Kita jelas masalah lebih memilih untuk nyoblos karena itu masalahnya lebih besar. Secara spesifik sebenarnya hukum golput dengan menimbang tadi itu sampai bisa dikatakan tidak mau tolong menolong dalam kebaikan, ataukah masih bisa kita katakan mubah dalam hal ini? Ya, kalau kita masalah golput itu adalah hak dia dalam demokrasi dilindungi, dia punya hak untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk tidak karena merasa dia tidak ada yang pantas untuk dipilih, hak dia. Namun yang jadi pertimbangan kita adalah kita memikirkan dari sisi lain, dari sama-sama yang tidak pantas ini mana yang lebih sedikit mudaratnya. Karena kadang kita harus memilih antara dua kerugian. Kita memang idealnya memilih antara dua kebaikan. Itu adalah kondisi ideal. Tapi dalam banyak kesempatan kita tidak bisa itu. Kita harus memilih dari dua. Misalnya contoh konkret, orang yang sakit kanker, kadang dia harus memilih antara diamputasi dan mempertahankan. Ketika mempertahankan organ tubuhnya, maka otomatis dia akan menjalar kemana-mana dan bisa meninggal. Jadi kalau diamputasi berarti dia buntung kan? Berarti apa? Itulah sebuah pengorbanan demi menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Jelek, menyakitkan, cacat, tapi itu lebih ringan dibanding harus mati semuanya, celaka semuanya. Nah, kalau kita bisa katakan ilustrasikannya, gambaran seperti itu. Daripada diambil semuanya ya, ambil sebagian. Daripada rusak semuanya, sudah rusak sebagian. Daripada yang memimpin itu adalah orang yang benar-benar merusak tanpa peduli, ya makan sebagian, selamat sebagian, seperti itu. Ini adalah sebuah konsekuensi dari hidup, ya gitu. Ini kekhawatiran mereka yang tidak milih. Jadi ketika kita milih itu kan kita dibebankan sebuah tanggung jawab. Betul. Kita milih ini mesti harus ada tanggung jawabnya. Betul. Terus. Nah, misalnya kemudian kita memilih salah satu calon begitu ya. Terus dia melakukan sebuah pelanggaran. Itu kita atau kira-kira kita dibebani dengan dosa nggak sih? Ya, ketika kita sudah berusaha untuk memilih yang terbaik, memilih terbaik sebatas yang kita ketahui, apalagi udah dengan istikharah, insya Allah masing-masing bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Saya sebagai seorang muslim berhadapan pada dua pilihan, dari berhadapan dengan, misalnya kalau kita berhadapan, saya harus memilih loncat 1 meter atau harus nyeberangi lautan. Saya akan memilih loncat 1 meter. Saya bisa melakukan itu. Saya harus milih berobat ke dokter membayar 100.000, 1 juta, 2 juta, atau saya biarkan sakit ini sehingga akhirnya menjadi penyakit yang akut bahkan bisa meninggal. Saya akan pilih bayar 1 juta, 2 juta, hilang duitnya, betul. Tapi tentu saya akan bermilih ini. Tapi apakah saya dosa gara-gara dokter itu kan nanti dapat uang, dia habis itu digunakan untuk berzina? Itu tanggung jawab dia. Seperti ketika kita memilih pejabat itu nanti dia korupsi, itu tanggung jawab dia. Kita tidak menganjurkan, tapi kalaupun dia korupsi, ini lebih sedikit motornya kalau ternyata sudah dia non-muslim, menyebarkan agama non-Islamnya, mempersusah umat Islam, memberi peluang yang umat Islam,
Dan juga potensi korupsi tetap ada. Iya. Kita harus memilih mana yang paling ringan. Ya Muslim, sehingga Islam Dan bebas. tentu saja yang jelas akidahnya. Nah, itu apalagi kalau ada seperti itu dalam kondisi ideal, tentu. Tapi kan kadang kita kondisi ideal itu satu yang susah untuk kita dapat. Kita harus realistis seperti itu. Allah. Terima kasih sekali Ustaz. Ini Baik, pencerahan yang saya dapatkan. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiikum.